Selamat datang kepada seluruh peserta webinar series ekspedisi. Mari kita sambut MC kita kali ini, Rizky Fadriani. Terima kasih untuk para peserta webinar yang masih bersama kami di Zoom hari ini. Pada hari ini Pontianak berkesempatan menyelenggarakan webinar series yang kedua. Sebelumnya diselenggarakan di Kota Manado pada tanggal 27 Agustus lalu. Dan setelah Pontianak, kami akan menyelenggarakan webinar series di Kota Banjarmasin pada tanggal 22 September mendatang. Dan untuk mempersingkat waktu, kita akan segera memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan sekaligus membuka acara oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Bapak Insinyur Muhammad Munsif MM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Gapki Kalimantan Barat, Bu Purwati Munawir. Selamat siang, Bu. Yang saya hormati Bapak Hang, pimpinan Isuzu Pontianak ya, wilayah Kalimantan Barat. Yang saya hormati para panitia penyelenggara webinar ekspedisi ya, series ekspedisi, ekskalasi industri lokal yang diselenggarakan oleh Tribun Pontianak bekerja sama dengan Isuzu. Dan tentu yang saya hormati para partisipan ya, yang hadir pada webinar siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan nikmat sehat, dan bersyukur juga karena Pontianak secara bertahap PPKM-nya sudah pada level 3 dan mudah-mudahan segera bisa kedua dan 1 dan serta bebas ya, supaya pergerakan kita lebih leluasa, normal seperti biasa, dan ekonomi kita bangkit. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya diminta panitia untuk memberikan kata sambutan dan sekaligus memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana kondisi sawit di Kalimantan Barat. Silakan panitia, mungkin admin bisa di-share paparannya. Bapak Ibu sekalian, saya kira kita sama-sama tahu Pak Gubernur dalam kesempatan terakhir telah menyampaikan bahwa ekonomi Kalbar pada posisi triwulan kedua ini menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan ya. Itu posisinya kita itu tumbuh 10% year to year dibandingkan dengan tahun 2020 ya, pada periode yang sama. Dan kita tentu bertanya-tanya, kok bisa ya gitu ya, di tengah pandemi COVID ini Kalbar bisa tumbuh 10%. Nah, salah satu rahasianya adalah karena kita punya sawit, ya, yang di balik itu sebenarnya peran Gapki, Ibu Purwati di sini ya, dengan seluruh anggotanya yang sebagian besar memang di Kalbar ini di bawah naungan Gapki ya, sebagian besar, ya, dan tentu itu terhubung dari peningkatan nilai ekspor, ya. Ini kita lihat di sini ada caption bahwa Kalbar itu kalau ingin pertumbuhan ekonominya bagus, tentu kita harus memacu ekspor. Dan ekspor andalan kita saat ini di tengah pandemi COVID itu adalah di sektor tambang, ya, itu bauksit yang berpusat di Ketapang, terutama, dan tentu perkebunan, ya. Kita lihat di sini warna perkebunan dominan, ya. Untuk subsektor pertanian ada kelapa sawit ya, yang tahun lalu kita sudah mulai mencoba ekspor lewat perbatasan Badau ya, ke Malaysia, tapi pada saat itu masih dalam bentuk CPO ya, itu lebih kurang 263.000 ton ya. Juga kelapa ya, kelapa bulat, kelapa olahan dan sebagainya ya, termasuk di sini biji pinang ya, dan yang terakhir kemarin pada saat Menteri datang, kita coba dorong ikon baru, yaitu sarang burung walet ya, di bawah itu.
walaupun jumlahnya hanya kilo, ya hanya kilo, tapi nilai produknya itu saat ini berkisar 25 sampai 30 juta per kilo untuk pasar ekspor di China. Ini sedang bergairah dan luar biasa ini, sedang diminati anak-anak muda yang kemarin dapat diapresiasi oleh Pak Menteri ya. Lanjut ya. Lanjut caption berikutnya. Jadi saya akan fokus ke sawitnya. Jadi sawit di Kalbar itu saat ini menjadi komoditas terluas dan terbesar dalam penggunaan lahan ya, dari luas lahan yang disiapkan oleh pemerintah, yaitu luas area penggunaan lain 6,3 juta, ini hampir mendekati 45% ya dari seluruh daratan Kalbar ini ya, dikurangi dengan kawasan hutan, pemukiman dan sebagainya ya. Kita itu memiliki lahan untuk pembangunan pertanian dan sebagian besar itu dialokasikan untuk izin usaha perkebunan sawit yang jumlahnya saat ini lebih kurang tercatat 374 perusahaan. Dengan izin konsesi sudah keluar kira-kira 3,3 ya. Dan sayangnya ya, walaupun area yang dibagikan itu begitu luas, belum seluruh lahan itu dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Jadi baru saat ini tercatat 1,9 juta hektar saja yang sudah tertanam ya. Jadi di grafis sebelah kiri bulatan itu kelihatan bahwa penggunaan lahannya sebagian besar untuk tanaman sawit, sedangkan komoditas perkebunan yang lainnya yang juga orientasi ekspor, kita lihat bahwa kita pernah ekspor mengenai karet, ya, kelapa, lada dan sebagainya, itu porsinya walaupun banyak komoditas, porsi lahannya lebih kecil dibandingkan sawit. Jadi Kalbar diwarnai atau Kalbar mewarnai ekonomi, sawit mewarnai ekonomi Kalbar saat ini. Itu kita harus melihat fakta ya seperti itu. Lanjut. Di caption berikutnya kita bisa lebih jelas kabupaten mana yang sangat antusias ya menggunakan cadangan lahannya untuk investasi perkebunan. Maka kelihatan di sini sebelah kanan Ketapang lah ya, merupakan kabupaten dengan luasan cadangan lahan 1,1 juta, hampir 900.000-nya ya, 900.000 hektarnya itu disiapkan untuk rencana pengembangan kelapa sawit ya. Berikutnya adalah Sintang dan kemudian diikuti oleh Sanggau ya, dalam hal realisasi dalam hal penggunaan rencana penggunaan lahan APL-nya untuk perkebunan sawit ya. Ya tentu saja kota kita hanya punya sawit di jalan tol ya, kanan kiri ya, untuk sebagai apa sebagai variasi lah. Kalau anak-anak sekarang ingin tahu sawit kayak apa ya, maka kita bisa lihat di kanan kiri jalan tol antara tol Kapuas dengan tol Landak, kita bisa lihat sawit dan juga terbatas. Lanjut. Ya tadi juga saya singgung, year on year, walaupun pandemi COVID, sesuai dengan tema dari webinar ini, kita tumbuh ya 10,81% ya, dibandingkan triwulan yang sama tahun 2020 ya. Dan ini tentu sesuatu yang memberi semangat pada kita ya, pemerintah sekaligus juga untuk pelaku usaha ya. Dan dengan demikian maka roda perputaran uang ya, perbankan juga akan sangat semangat untuk mendanai kegiatan-kegiatan usaha yang ada di sektor-sektor lainnya ya. Lanjut.
Nah, di sini kita bisa lihatkan caption komposit macam-macam gambaran bagaimana peran kelapa sawit di perekonomian Kalbar, ya, yang bulatan kayak donat itu kita menggambarkan bahwa dari konsesi sebanyak pengarahan sekitar 3,2 juta itu dimiliki oleh lebih kurang 378 UP, ya. Dan baru tinggal sisa sedikit saja 14% dari lahan itu yang belum katakanlah belum diberikan. Namun demikian saat ini posisinya sedang dalam moratorium, ya. Kita tidak dalam posisi punya uang untuk memberikan izin baru, ya. Walaupun akhir dari moratorium itu nanti pada bulan September ini, ya. Kemudian di tabel di sebelah kanan bawah kita melihat bahwa dari 6,3 juta itu rencana pemerintah provinsi bersama kabupaten kota yang kita akan ambil untuk lahan pengembangan perkebunan itu adalah 4,8, ya, 4,8 7 juta, ya. Dan sebagian besar, sekali lagi sebagian besar itu didedikasikan untuk pengembangan kelapa sawit 3,8, ya. Yang lainnya nyaris jauh sekali, ya. Bahkan dengan karet sekalipun yang merupakan komunitas sejarahnya Kalbar. Kemudian produksi CPO kita dalam posisi pandemi ini kita lihat terus meningkat, ya, dari posisi tahun 2018 sebanyak 3,4 juta, dan terakhir di tahun 2020 menurut data statistik yang kita kumpulkan secara bertingkat dari kabupaten, di angka sementaranya sudah hampir menembus 5 juta, 5 juta ton CPO. Dan nilai ekspornya kita perhatikan, walaupun volume ekspornya tahun 2019 pada saat kita mulai didera pandemi COVID tidak boleh bergerak, ya, memang ada sedikit stagnan, ya, ada penurunan, ya. Namun ya kenapa turun? Ya karena di 2019 ini nyaris border di Malaysia tertutup, ya. Kita tidak bisa mengirim apapun ke sana, jangankan sawit, sembako pun tidak bisa kita kirim, ya, sampai sekarang, ya. Ya, malah kita terima adalah PMI, ya, dikembalikan ke negara kita. Jadi semua indikator ini kita lihat bahwa kita tahu bahwa pandemi kita rasakan di di tahun 2019, ya, 2020 dan sampai sekarang. Ternyata di sawit sendiri itu tidak terlihat di sini adanya satu penurunan, justru yang terjadi adalah satu peningkatan. Dan kita lihat di sini kita punya saat ini untuk menghasilkan hampir 5 juta ton CPO, ya. Ada 110 pabrik kelapa sawit, ya, yang tersebar di seluruh Kalimantan Barat, ya. Namun sayang nih, sampai saat ini dalam konteks memanfaatkan peluang ekonomi sawit di pasar ekspor, ya, kita sama-sama tahu bahwa pasar ekspor sawit kita nanti Bu Kur pasti akan lebih detail. Itu saat ini di pasar internasional, terutama di Eropa, ya, di Belanda, ya, Prancis itu digempur dengan isu berkaitan dengan masalah keberlanjutan lingkungan, ya, lingkungan berkelanjutan, ya, termasuk pemanfaatan tenaga kerja anak-anak dan sebagainya, isu-isu yang mereka memang buat supaya dengan maksud menghentikan potensi ekonomi sawit ini, karena mereka sendiri sebenarnya sedang punya masalah internal dengan produk-produk minyak nabati mereka yang sangat jauh efisiensinya dibanding kita, ya. Mereka itu punya rapeseed, punya minyak kedelai, ya, dan sebagainya, ya, matahari yang kalau dibandingkan dengan sawit tentu lewat. Dalam bahasa orang Pontianak itu lewat lah. Ya, sawit is the best, ya. Sawit sangat efisien dalam penggunaan lahan maupun dari sisi produktivitas, ya.
Belum pernah ada komoditas dengan tampilan produktivitas sedahsyat sawit ini. Dan tentu sawit ini selain memberikan kontribusi devisa lewat ekspornya, ya ada serapan tenaga kerja, membuka isolasi wilayah ya, yang tadinya di kampung-kampung itu jalan-jalanan tidak ada, sekarang di kampung-kampung bisa kita buat jalan ya, baik untuk penyaluran sarana produksi maupun penyaluran hasil ya. Dan tentu secara bertahap kelas lahannya ya, kelas jalannya bisa ditingkatkan tentu dengan kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pelaku usaha. Lanjut, kita lihat di sini bahwa sejak sekitar September, Oktober, November, Desember, kita sudah mulai mencoba uji coba ya untuk ekspor CPO dan PKO serta palm kernel oil ya, palm expeller dari pelabuhan internasional Temajuk yang memang jadi kebanggaan kita semuanya ya. Walaupun mulai efektif kita lakukan di Januari. Dan pada posisi tahun 2021 ada dua perbedaan nih dibandingkan tahun 2020. Kalau tahun 2020 kita sebelum ada Kijing dan belum ada pabrik refinery ya di kawasan terminal Kijing itu, kita hanya ekspor CPO ya atau minyak kelapa sawit mentah. Tapi setelah ada pelabuhan Kijing ini dan berdiri di sana itu PT Energi Unggul Persada yang menjadi mitra Pelindo ya, itu memiliki kemampuan untuk melakukan kilangnya, melakukan refinery, di mana sudah dihasilkan lebih kurang hampir 10 jenis produk turunan untuk pengolahan kedua, yang terdiri dari turunan dari CPO maupun dari turunan minyak inti ya, PKO. Yaitu dalam bentuk stearin, olein, maupun dalam bentuk oil. Bahkan sampai kepada jenis yang food grade ya, yang siap dikonsumsi dalam bentuk minyak goreng. Nilai bea keluarnya ya, di caption ini kita lihat bahwa kontribusi akibat kita bisa ekspor ini, tentu inilah yang membuat kontribusi ekonomi kita bagus ya, yaitu adanya biaya keluar 255 miliar sampai dengan posisi bulan Juli kemarin. Dan kalau dicampur dengan pungutan ekspor sawit ya, yang memang dikelola oleh Badan Pengelola Kelapa Sawit, totalnya sudah 1,2 triliun. Tentu angka ini angka yang sangat besar, dan apalagi ini baru diekspor dari jumlah lebih kurang sekitar 373.000 ton saja ya, seperti gambar grafis di sebelah kanan bawah, baru 310. Padahal kita punya tadi hampir 5 juta ton, jadi nggak sampai 10%-nya ya. Maka tentu kita boleh berharap ini bisa akan lebih hebat lagi. Lanjut. Kemudian ini gambaran bahwa sawit yang ada di daerah kita ya, dan bahkan mungkin nasional saya pikir ya, itu memang saat ini harus kita akui punya ketergantungan yang sangat kuat dengan pasar ekspor ya. Walaupun demikian kita bersyukur dengan mandatory biodiesel dan dorongan dalam rangka meningkatkan industri hilir ya, baik pangan maupun oleokimia lainnya, itu serapan domestik sudah secara bertahap makin bagus ya, yaitu 22,4%. Ya, mudah-mudahan dengan obsesi pemerintah di mana secara bertahap kita mengarah kepada B50, bahkan mungkin menjadi D100 ya, secara teknologi tidak ada masalah ini. Kita tentu akan menempatkan posisi negara kita, termasuk tentu Kalbar nih,
mandiri dalam konteks masalah energi maupun pangan yang berbasis sawit ya. Dan kita tidak bisa digoyang dengan isu-isu yang tentu tidak bernalar soal cerita keburukan sawit ya, yang selama ini memang dikebar-geborkan oleh Eropa. Lanjut. Nah, ini gambaran ya tahun 2014 sampai tahun 2021 kita bisa melihat bahwa 2019 di saat pandemi COVID memang kita harus akui kita ada shock ya, di mana seluruh instrumen harga dari CPO, inti sawit maupun TBS ya, garis di bawah itu adalah harga TBS ya, itu semuanya dalam posisi tren jatuh ya, turun. Tetapi sejak mulai pandemi dan kemudian berjalan ya, lalu terjadi konsolidasi dan tren grafiknya itu sampai saat ini trennya mengarah kepada menungkik ke atas ya, tumbuh ya. Mudah-mudahan demikian seterusnya. Karena ini kita optimis, karena kebijakan mandatori B30 dan akan mengarah ke B50 ini akan memberikan suasana yang kondusif bagi perkembangan sawit ini. Lanjut. Nah ini kalau kita munculkan dalam grafis harga mingguan ya, yang selama ini ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS provinsi, maka kita lihat di sini bahwa posisi tahun 2021 itu adalah posisi yang terbaik saat ini di seluruh instrumen harga ya, selama hampir 5 tahun terakhir ya, tahun 2017 sampai sekarang ya. Posisi di harga CPO-nya itu pada harga 10.117 ya, kemudian di PKO-nya tertinggi di harga 6 itu rata-rata. Tapi harga spot pada saat minggu kedua Agustus ini, kita lihat di sini angkanya di angka 12.800 untuk CPO ya, dan di TBS-nya di angka hampir 2.600 rupiah, harga yang tertinggi yang pernah terjadi di Kalbar ya. Sementara pada saat pandemi COVID ya, harga itu pernah dalam posisi terendah itu di angka sekitar 1.200. Ini harga yang digunakan di sini adalah harga patokan untuk harga TBS di angka tertingginya, yaitu pada tanaman sawit yang berumur 10 sampai 20 tahun ya. Lanjut. Nah ini kalau mau dibuat lebih khusus lagi tahun 2021 ya, sejak Januari ada penurunan sedikit, nanti Bu Purwati akan membantu menjelaskan kenapa di bulan Juli sempat ada penurunan ya, harga TBS ya, harga CPO maksud saya, dan kemudian terus bangkit sampai dengan posisi akhir Agustus kemarin ya, pada posisi tertinggi di hampir 12.000. Lanjut. Nah ini gambaran bagaimana dukungan Kementerian ESDM ya dengan kebijakan mandatori biodiesel oleh Presiden itu dalam rangka kebijakan untuk bagaimana kita bisa membangun atau mewujudkan energi terbarukan ya, energi baru dan terbarukan yang berbasis dari sumber daya yang bisa diperbaharui, tentu dari sawit ya. Ini perjalanan bagaimana sawit lalu menjawab tantangan itu sudah dimulai tahun 2006, walaupun mulai efektif yaitu dipacu sejak B-nya B10 ya tahun 2014, dan kemudian diintensifkan 2 kali lipatnya tahun 2020, dan dalam waktu 2020 awal tahun kemarin Desember itu oleh Presiden dipacu menjadi B30. Kita berharap dalam waktu ke depan ya ada petunjuk dari
pemerintah pusat supaya kita bisa menerapkan B50 dan seterusnya. Lanjut. Oke, jelas mandatory biodiesel ini tadi sudah saya sampaikan dalam rangka memenuhi target 23% dari energi baru terbarukan itu bisa kita sumbang dari sawit ya. Karena energi baru terbarukan itu bisa dari angin, dari matahari, dari air dan sebagainya ya. Dan saya pikir ini akan mewujudkan pengurangan konsumsi impor BBM kita dan tentu mengurangi defisit neraca perdagangan, menghemat devisa negara, dan tentu yang paling penting di sini adalah kebijakan ini ternyata sangat efektif membuat harga CPO di dalam negeri atau di luar negeri itu menjadi lebih stabil ya, lebih memihak kepada kita sebagai pemilik produk itu ya, dan tentu ini memberikan dalam memaksimalkan teknologi yang ada supaya hilirisasi kelapa sawit itu tidak berhenti hanya di biodiesel, tapi juga di industri-industri pangan, industri-industri kosmetik, kesehatan, dan sebagainya ya. Tentu ini hal yang sangat diharapkan karena ini akan menjadi sebuah solusi win-win antara ini mungkin terakhir. Nah, ini yang paling penting ya. Semua tujuan pembangunan, semua pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai ekspor itu harus bisa dinikmati oleh masyarakat kita ya. Kalaulah pertambangan tadi itu kita menyumbang ekspor, pertumbuhan ekonominya hebat, jadi pertanyaan kita bersama, apakah itu dinikmati oleh rakyat Kalbar? Ya tentu para audien di webinar ini bisa menjawabnya. Tapi kalau untuk perkebunan sawit, ya kita melihat di sini betapa sawit di Kalbar ini sebagian adalah pemiliknya adalah hampir 40% adalah perkebunan rakyat, dan indikator bahwa rakyat kita itu sejahtera itu BPS membuat sebuah indikator yang namanya NTP, nilai tukar petani perkebunan rakyat. Dan kita lihat di caption ini bagaimana perjalanan NTP itu menungkik tajam ke atas ya, bukan ke bawah, dan mencapai rekornya pada saat bulan Agustus ini yang angkanya di angka 150 poin ya. Ini jauh di atas rata-rata nasional ya. Saya kira ini menggambarkan betapa sawit memang tangguh di tengah posisi pandemi dan menjamin kesejahteraan. Lanjut. Nah, sebagai kesimpulan barangkali kita sudah sampaikan tadi ya, saya tidak ulangi lagi bahwa sawit bagi Kalbar luar biasa ya di tengah pandemi COVID ini, dan kita berharap perannya akan terus semakin kuat dengan kita dorong supaya CPO yang dihasilkan itu dapat dikonsolidasikan dengan kerjasama pelaku usaha dan pemerintah, ya tentu dengan regulasi-regulasi yang kita susun bersama sehingga potensi terminal ekspor Kijing ini bisa dimanfaatkan di maksimal, yang tadinya hanya 10%, ya kita berharap semaksimal mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk ekspor sawit terutama, dan tentu produk pertanian yang lainnya. Saya kira demikian ya yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih Bapak Insinyur Muhammad Munsif MM selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat yang telah menyampaikan penjelasan serta membuka acara pada hari ini. Dan selanjutnya kami undang untuk seluruh peserta webinar untuk mengaktifkan kamera pada layar Zoom Anda karena kita akan foto bersama secara virtual. Baiklah operator, apakah sudah bisa dilihat? Kamera para peserta apakah sudah aktif? Baiklah, sambil menunggu para peserta mengaktifkan kamera, mungkin kita bisa memulai sesi foto pada slide pertama nih. Oke operator, apakah sudah bisa dimulai? Baik, dalam hitungan ketiga, kita akan mengambil tangkapan layar dari slide pertama ini. 1, 2, 3. Baiklah, kita tampilkan lagi senyum yang paling semangat. 1, 2, 3. Baiklah, untuk slide pertama sudah selesai, lalu kita akan foto secara virtual untuk slide kedua. Tampilkan wajah semangat Anda, para peserta. Baiklah, operator, apakah sudah siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kita akan lanjut lagi untuk slide ketiga. Operator, seperti apa? Sudah siap? 1, 2, 3. Sekali lagi yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih untuk atensinya untuk para seluruh peserta webinar hari ini. Meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita bisa hadir dalam ruang Zoom ini ya untuk mengatasi rasa rindu gitu ya kan. Jadi meskipun tidak bisa ketemu langsung, tapi momen ini bisa terabadikan melalui tangkapan layar foto bersama pada kali ini. Selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi dari para narasumber kita hari ini. Tapi sebelum itu kami ingin memberitahukan kepada Anda, jika ingin menanyakan sesuatu mengenai materi ataupun kepada para narasumber, Anda bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom obrolan ataupun chat. Baik, dan nantinya akan kita bahas di sesi diskusi atau tanya jawab. Dan sesuai dengan tema kita pada hari ini, kebal pandemi sawit Kalbar masih diandalkan sebagai satu di antara komoditas ekspor yang berperan strategis bagi perekonomian nasional maupun daerah. Pergerakan harga CPO di Kalbar sepanjang semester 1 tahun 2021 menjadi menarik untuk dicermati. Dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai hal ini, marilah kita simak penyampaian materi oleh Ketua Gapki Kalbar. Kepada Ibu Purwati Munawir, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan jajaran Direksi Tribun Network Pontianak. Bapak Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Insinyur Muhammad Munsif MM. Bapak Kepala Cabang Borneo Isuzu Pontianak, Bapak Heng Jangseng. Mbak Rizky selaku moderator dalam webinar ini. Bapak Ibu serta rekan-rekan pelaku agroindustri sawit yang hadir dalam webinar ini, baik secara online maupun offline. Pertama-tama kami atas nama Gapki Kalbar menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi yang cukup penting ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan topik yang disediakan pihak penyelenggara webinar ini, kami mencoba berbagai informasi berkaitan dengan kebal pandemik agroindustri kelapa sawit Kalimantan Barat. Lanjut, Mbak. Sawit sebagai salah satu tanaman andalan ekspor memiliki peran strategis bagi perekonomian Indonesia maupun Kalimantan Barat. Antara lain, penyediaan tenaga kerja, lapangan kerja langsung dan tidak langsung, membuka isolasi daerah terpencil, fungsi konservasi, menumbuhkan pusat ekonomi baru, serta memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa. Lanjut. Secara umum, gambaran Kalbar
tadi juga udah disebutkan oleh Bapak Kepala Dinas, dari total luas daratan Kalbar sekitar 14,6 juta hektar, pemanfaatannya atau peruntukannya telah diatur sebagai kawasan lindung seluas 2,3 juta hektar atau 16% dari total areal. Kawasan hutan produksi seluas 6 juta hektar atau 41% dari total areal. Untuk areal penggunaan lain atau APL dikenal juga sebagai lahan budidaya seluas 6,3 juta hektar atau 43% dari total areal. Sesuai ketentuan yang berlaku, sawit dan komoditi lainnya hanya boleh menggunakan areal penggunaan lain kecuali mendapatkan izin tertentu. Secara umum, kondisi lahan yang ada di Kalbar memang didomisili oleh jenis tanah potsolit, merah kuning, aluvial, dan sedikit bergambut. Dengan iklim relatif basah merupakan kondisi ideal bagi pertanaman kelapa sawit. Lanjut. Secara umum, gambaran sawit Kalbar, luas areal 1,9 juta hektar, produksi 5 juta ton, produktivitas 3,2 juta ton per hektar per tahun. Lanjut. Sawit Kalbar dari aspek pengolahan dapat kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Di antaranya, perkebunan besar swasta nasional 28.000 hektar. Kelompok kedua dikelola oleh perkebunan besar swasta PMDM maupun PMA. Di Kalbar terdapat 378 perusahaan dengan luas 1,17 juta hektar atau 61,39%. Di Kalbar, kebun yang dikelola masyarakat melalui kemitraan mandiri seluas 700.000 hektar atau 37,09%. Lanjut. Keberadaan pabrik pengolah TBS di Kalbar sebanyak 111 unit dengan kapasitas terpasang sebesar 4,745 juta ton TBS per jam dengan kapasitas terpakai 4.520 ton TBS per jam. Lanjut. Industri sawit di Kalimantan Barat saat ini baru dapat mengelola TBS menjadi CPO dan PKO, kernel atau kernel. Baru 1 unit pabrik yang mengelola CPO menjadi minyak goreng. Tentunya menjadi harapan kita semua pada saatnya potensi CPO Kalbar dapat diolah ke produksi yang lebih hilir. Karena semakin kehilir produksi olahan sawit akan memiliki daya saing yang lebih kuat. Namun demikian, semakin hilir maka biaya yang diperlukan untuk diinvestasi semakin besar. Oleh karenanya diperlukan kepastian atau jaminan hukum terhadap keamanan investasi serta didukung sarana infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, serta listrik. Ketersediaan pelabuhan laut sebagai faktor pendukung industri sawit merupakan hal yang cukup menentukan. Saat ini tersedia pelabuhan ekspor Kijing yang sudah dimulai uji coba operasionalnya dan diharapkan menjadikan komoditas sawit di Kalbar lebih berdaya saing. Lanjut. Dengan demikian, investasi di industri sawit memiliki karakteristik antara lain bersifat jangka panjang sekitar 30 tahun per satu siklus atau berkelanjutan. Memerlukan modal yang cukup, tersedianya teknologi dan inovatif, memerlukan tenaga kerja yang cukup banyak,
atau padat karya, ramah lingkungan. Lanjut. Oleh karenanya, investasi di industri sawit memerlukan kepastian tersedianya dukungan sumber daya alam, sumber daya manusia yang cukup, dukungan infrastruktur dan sarana produksi, kapasitas hukum, serta regulasi dan pasar. Lanjut. Ada dua faktor kunci atau faktor penentu yang terakumulasi dalam proses atau kelola usaha industri kelapa sawit yang produktif, efisien, dan berdaya saing. Yang pertama yaitu faktor internal. Tujuan dan sasaran organisasi jelas dituangkan dalam standar operasional dan prosedur yang dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua yang terlibat dalam manajemen. Kedua, dukungan sarana dan prasarana yang tepat guna, tepat waktu, dan tepat tempatnya, serta didukung oleh sistem informasi dan teknologi yang inovatif dan dinamis. Sedangkan faktor eksternal, beberapa faktor eksternal yang cukup berperan dan berpengaruh dalam proses tata kelola agroindustri kelapa sawit antara lain sumber daya alam, lahan yang cukup tersedia dengan status clean and clear dan secara teknis sesuai untuk budidaya kelapa sawit. Tingkat kesuburan lahan di Kalbar tergolong pada lahan yang kurang subur, marginal, dengan didominasi oleh jenis tanah pot solid, merah kuning, olivial, serta sedikit bergambut. Namun demikian secara teknis masih bisa cukup sesuai untuk dikomoditi kelapa sawit walaupun tingkat produktivitas hasil yang dicapai di bawah tingkat produktivitas sawit yang dihasilkan dari lahan di daerah Sumatera dan Jawa. Kalbar ternyata merupakan kawasan yang memiliki sifat iklim relatif basah. Kondisi ini cukup ideal bagi pertanaman kelapa sawit. Namun, pada periode tertentu, iklim Kalbar dapat terimbas terhadap iklim global, sehingga tetap berpotensi mengalami kekeringan, curah hujan di bawah rata-rata, yang menyebabkan kehilangan produksi akibat karhutla. Faktor ini sebenarnya perlu diantisipasi dengan baik. Walaupun saat ini tersedia teknologi dalam mencegah karhutla melalui hujan buatan. Tingkat kekeringan yang cukup lama juga dapat berpengaruh atau terganggunya sistem pembuahan pada tanaman sawit yang berakibatkan pada penurunan produksi pada tahun berikutnya. Sedangkan lingkungan, faktor ini dapat kita tinjau dari berbagai sub-aspek. Pada kesempatan ini kami mencoba lebih fokus kepada aspek sosial budaya masyarakat setempat. Secara umum, sawit di Kalbar dapat diterima dengan baik, dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, serta aspek ekonomi. Aspek inilah yang lebih kami sorot dari upaya pihak tertentu melemahkan keberlangsungan tata kelola sawit melalui kampanye negatif yang pada gilirannya berpotensi menghambat pasar ekspor ke negara tertentu dan perlu kita sikapi bersama secara bijak karena merupakan ancaman yang lebih serius daripada pandemi 19. Produksi sawit yang turunannya dinyatakan tetap memiliki peluang pasar yang kuat. Saat ini pasar global yang menjadi tujuan ekspor kita ada 3, Cina, Uni Eropa, India. Itu yang terbesar yang selama ini kita ekspor. Yang menarik untuk dicermati adalah jenis produksi yang
diekspor semula hanya mengandalkan CPO atau produksi hulu, ternyata dengan berjalannya waktu sesuai dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama di bidang produksi olahan berbasis sawit, maka berdasarkan data BPS tahun 2019 menunjukkan bahwa ekspor sawit berdasarkan jenis produk telah bergeser menjadi dalam bentuk olahan atau turunan, chemical, biodiesel, dan lain-lainnya dengan porsi yang cukup dominan sekitar 80%, sedangkan sisanya 20% masih dalam bentuk CPO atau hulu. Regulasi. Dalam menyikapi pandemi COVID-19, pemerintah telah menetapkan komoditas pangan, termasuk yang berbasis CPO, sebagai sektor strategis yang tidak boleh terganggu dalam proses produksi maupun distribusi sampai kepada konsumen. Hal ini merupakan faktor pengungkit agroindustri sawit di Kalbar kebal pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup presentasi kami bahwa Gapki cabang Kalbar berupaya melakukan identifikasi isu strategis setidaknya yang mempengaruhi secara positif maupun negatif bagi perkembangan industri kelapa sawit selama periode 2020-2021. Antara lain, ada 6 isu strategis yang telah diidentifikasi sebagai faktor pengungkit, yaitu ditetapkannya sawit sebagai komoditas pangan strategis. 2. Mandatory B30 dan bergesernya jenis produksi kelapa sawit yang semula terbatas menghasilkan CPO atau produksi hulu menjadi produk yang lebih hilir semakin menguat, merupakan peluang pasar yang memiliki daya saing tinggi bagi agroindustri sawit nasional maupun Kalbar. Ketiga, keberadaan pelabuhan Kijing merupakan faktor pengungkit bagi agroindustri sawit Kalbar untuk mendapatkan nilai tambah dengan adanya kegiatan ekspor melalui pelabuhan tersebut. Dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya, maka sawit terbukti lebih efisien dalam tata kelolanya. Itu berarti daya saing sawit semakin cukup kuat. Ternyata pandemi COVID-19, terutama di lingkungan agroindustri sawit di Kalbar, dapat disikapi dengan baik sehingga tidak berpengaruh bagi proses produksinya. Ada 4 isu strategis yang telah diidentifikasi sebagai tantangan, antara lain kampanye negatif melalui isu lingkungan dan tenaga kerja. Pemulihan produksi minyak nabati non-sawit disebabkan mendukungnya iklim di kawasan negara produsen minyak bunga matahari, rapeseed, kedelai, dan lain-lainnya di kawasan Eropa dan Afrika. Akses jalan kiranya perlu ditingkatkan dari dan ke pelabuhan Kijing, termasuk hilirisasi sawit di Kalbar perlu dipertimbangkan. Nilai tukar petani bagi petani sawit saat ini cukup baik. Perlu diikuti dengan peningkatan tata kelola administrasi kelompok tani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Ibu. Ternyata pandemi COVID-19 tidak memengaruhi produksi sawit di Kalimantan Barat khususnya ya, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Purwati Munawir selaku Ketua Gapki Kalbar yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, satu di antara faktor suksesnya industri sawit di Kalbar tentu tidak luput dari peran alat angkut dengan performa yang maksimal. Dan untuk mengetahui lebih dalam tentang hal ini, kami mengundang Kepala Cabang Borneo Isuzu Pontianak untuk menyampaikan materi selanjutnya. Kepada Bapak Heng Jangseng, disilakan.
Selamat siang saya ucapkan untuk teman-teman semuanya yang ikut hadir pada acara webinar ini. Yang saya hormati Bapak Insinyur Muhammad Musyib selaku Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk di Provinsi Kalbar. Yang saya hormati Ibu Purwati Munawir selaku Ketua GAFKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia untuk wilayah Kalbar. Yang saya hormati juga untuk tim Markom dan dari IAMI dan tim Tribun yang bisa mensukseskan acara webinar ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk semua peserta yang hadir pada hari ini. Next. Nah, karena yang tadi Bapak Bu Purwati katakan bahwa untuk di wilayah Kalbar pabrik sawit itu ada sekitar 111 unit ya, 11 pabrik dan luas lahan 1,9 hektar. Tentunya teman-teman semua untuk kontraktor sawit maupun perkebunan sawit itu sendiri memerlukan armada. Maka saya coba akan menerangkan sedikit perjalanan Isuzu agar customer Isuzu khususnya lebih percaya untuk memakai produk Isuzu. Isuzu mengaspal di Indonesia pada tahun 1960-an. Berdirinya Panca Motor di tahun 1974 adalah tonggak awal resminya perjalanan resmi Isuzu di Indonesia. Pada tahun 1888, Astra Internasional menjadi pemegang saham di PT Panca Motor. Dan tahun 1991, Isuzu meluncurkan produk Isuzu Panther yang mungkin terkenal dengan irit bahan bakar. Tahun 1991, Isuzu meluncurkan Elep dengan tipe NKR 66. Tahun 2002, meluncurkan produk Isuzu dengan nama Isuzu New Panther Touring. Pada tahun 2004, dengan berkembangnya pasar otomotif di Indonesia, Isuzu mengembangkan segmen pasar lain dan meluncing Isuzu D-Max 4x4. Pada tahun 2008, PT Panca Motor berganti nama menjadi PT Isuzu Astra Motor Indonesia. Pada tahun 2011, Isuzu meluncing untuk produk terbaru yaitu dinamakan Isuzu Giga dengan tipe FVJ 34 ya, itu untuk segmen pertambangan, FVM 34 juga itu untuk segmen ekspedisi, FVR 34 untuk segmen transportasi, terus FRR dan FTR untuk ekspedisi. Pada tahun 2012, Isuzu selalu melakukan improvement dan selalu mendengar masukan dari customer pemakai produk Isuzu. Maka pada tahun 2012, Isuzu meluncing produk yaitu yang dinamakan adalah Isuzu NQR, yaitu untuk bus dengan kapasitas 30 plus 1 seat. Dan pada tahun yang sama, Isuzu juga meluncing produk Isuzu dengan tipe NKR 71 HD. Itu untuk segmen angkutan sawit. Itu yang diperuntukkan dengan karoseri dam, dan bisa juga digunakan untuk tangki untuk angkutan CPO. Dan bisa juga untuk ekspedisi. Dimana mungkin kalau NKR 71 ini, biasa teman-teman customer sebut itu adalah Isuzu Harimau.
Dengan berjalannya waktu dan berkembangnya produk Isuzu dan banyaknya customer Isuzu, maka tahun 2013 Isuzu melakukan terobosan baru dengan membuat pabrik Isuzu di Indonesia yang terletak di Kerawang. Dan pada tahun 2014, Isuzu launching produk Isuzu berupa passenger car dengan nama Isuzu MU-X dengan 7 tempat duduk. Apa yang diplankan pada tahun 2013 dengan berjalannya waktu selama 2 tahun, pada tahun 2015, pabrik Isuzu di Karawang, Indonesia telah siap berproduksi dengan luas lahan 30 hektar yang menyerap tenaga kerja kurang lebih 1.000 orang dengan target produksi pada saat itu 80.000 unit per tahunnya. Pada tahun 2016 Isuzu launching produk Isuzu terbaru yang tetap memperhatikan irit bahan bakar, kabin yang luas, kaki-kaki yang tangguh, dan perform unit yang tangguh untuk medan off-road maupun kondisi yang banyak tanjakan. Maka pada tahun 2016, Isuzu meluncurkan produk NMR 71 HD 6,1 sebagai pengganti NKR 71 Harimau. Jadi yang tipe 6,1 diperuntukkan khusus untuk angkutan sawit dengan karoseri dump truck. Sedangkan untuk tipe yang NMR 71 HD 5,8 itu diperuntukkan untuk tangki CPO dan ekspedisi. Pada tahun 2017, Isuzu launching produk NLR 55. Yang kita kejar adalah segmen distributor, angkutan sayur, dan lain-lainnya. Pada tahun 2018, Isuzu melakukan perubahan untuk Isuzu Giga, yaitu perubahan di bagian kabin. Dan Isuzu juga memproduksi dan meluncing produk terbaru yang dinamakan Isuzu Traga sebagai pengganti Panther Pickup, di mana Isuzu Traga ini speknya untuk baknya sangat panjang sehingga membuat customer lebih banyak untuk muatannya. Dan pada tahun 2019, Isuzu Traga yang berakit di Kerawang juga diekspor ke negara Thailand dan Vietnam. Next, Bu. Oke, Borneo Isuzu diganti namanya terganti dengan nama PT Borneo Auto Cemerlang, ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Jadi Borneo Auto Cemerlang dulu mungkin Bapak kenal, saat ini diganti pada tahun 2019 dengan nama Borneo Isuzu. Borneo Isuzu untuk di Kalbar berada di Pontianak itu sendiri, yaitu beralamat di Jalan Trans Kalimantan di Desa Kapur, kilometer 05. Borneo Isuzu juga ada di Sintang, yang beralamatkan di daerah Dusun Tunas Jaya, di Balai Agung, Kecamatan Tebelian. Borneo Isuzu juga ada di Ketapang, yaitu di Jalan DI Panjaitan, di samping rumah sakit, nggak salah, Bundaran Jam. Makin berkembang dan banyaknya pemakaian unit Isuzu di Pontianak, kami selaku dealer yang selalu mensupport after sales service ke customer, maka kami melakukan kerjasama dengan rekan kerja kita di beberapa daerah. Sehingga saat ini
kami memiliki 3 bengkel mitra Isuzu yang siap servis kendaraan customer. Dan kami juga memiliki 2 unit Isuzu, bengkel Isuzu berjalan yang selalu siap servis kendaraan customer yang mengalami kerusakan di jalan. Jadi fungsi BIB ini, kalau customer ada kerusakan di jalan maupun di site, tinggal informasi ke kita akan tindak lanjuti. Tidak kalah pentingnya lagi, kami juga memiliki 90 workshop rekanan yang tersebar di Kalbar. Jadi untuk customer Isuzu khususnya, jangan punya pikiran lagi bahwa spare part Isuzu susah. Karena kita sudah memiliki 90 workshop rekanan yang tersebar di daerah Kalbar. Next. Next. Kita bicara untuk biaya. Biaya unit terbagi menjadi 2 bagian, yaitu biaya operasional dan biaya kepemilikan. Apa saja sih biayanya? Next. Yaitu yang pertama adalah biaya kepemilikan. Biaya pemilikan terbagi menjadi 2, yaitu biaya atau harga sasis, kedua adalah biaya aplikasi karoseri. Jadi kalau nama biaya karoseri ini untuk tangki dan dam pasti beda-beda. Di mana untuk kedua biaya ini, biaya sasis dan karoseri dapat kita ajukan berbarengan ke pihak pembiayaan ataupun leasing. Next. Apa yang dimaksud dengan biaya operasional tetap? Biaya operasional tetap adalah bunga kredit dan bunga asuransi yang sifatnya sudah tetap dan tidak bisa dirubah lagi karena sudah komitmen dari awal saat pembicaraan customer bersama dengan tim leasing saat angkat kredit. Sedangkan untuk pajak kendaraan yang mesti dibayar setiap tahunnya. Nah, kalau untuk pajak kendaraan juga sudah tidak bisa berubah, ya, kecuali ada keputusan dari pemerintah, ada kenaikan pajak atau apa, maka sifatnya akan berubah. Next. Biaya operasional bervariasi. Kenapa disebut dengan biaya operasional bervariasi? Karena biaya operasional ini banyak pengaruhnya. Contoh mungkin pengaruh daripada jalan, mungkin dari muatan, bisa juga pengaruhnya dari supir itu sendiri. Next. Makin bertambahnya tahun, biaya operasional akan lebih besar dibandingkan dengan biaya kepemilikan. Kalau kita lihat tabel ini 4 tahun, ya, itu biaya kepemilikannya lebih besar, lebih kecil dibandingkan biaya operasional. Masuk ke angka 10 tahun, biaya operasional itu makin besar dibandingkan biaya kepemilikan. Next. Nah, ini cara kita untuk menghitung yang namanya owning cost, ya. Jadi owning cost bisa kita hitung Bapak-bapak. Jadi kalau memang misalnya Bapak-bapak, ini sifatnya standar ya Pak yang kita pakai. Jadi kalau memang misalnya Bapak-bapak minta kita hitungkan,
mungkin kita akan hitung secara detail lagi dengan menanyakan medan operasional Bapak di mana, gaji karyawan seperti apa, dan lain-lainnya. Nah, kalau dilihat dari di sini, itu biaya variabel cost kita sangat gede, ya. Sangat gede sekali untuk biaya variabel cost-nya. Biaya variabel cost ini bisa ditekan, Pak, dengan cara kita akan lakukan training driver, ya. Kita akan melakukan training driver biar variabel cost Bapak ini bisa kita tekan lebih murah lagi. Dengan cara training driver untuk menjelaskan bagaimana operasional kendaraan yang benar, bagaimana cara apa yang harus dilakukan pada saat unit belum dioperasionalkan, agar unit itu awet, tidak selalu menggantikan spare part, sehingga variabel cost ini bisa kita tekan. Lanjut. Isuzu memiliki 70 part number yang customer selalu biasa pemesanan. Nah, sebelumnya mungkin ingin saya jelaskan, ya, yaitu ada yang namanya Isuzu Genuine Part, ada yang namanya Isuzu Astra Domestic Genuine. Perbedaannya adalah Isuzu Genuine Part adalah spare part asli dari Isuzu Jepang, jadi produksinya di Jepang sendiri. Sedangkan untuk Isuzu Astra Domestic Genuine itu produksinya ada di Jakarta. Jadi kalau dengan adanya Isuzu Astra Domestic Genuine itu kita untuk spare part-nya sekitar 23 part number yang lebih murah dibandingkan dengan Isuzu Genuine Part. Jadi dengan adanya Isuzu Astra Domestic Genuine ini sangat membantu sekali untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk di maintenance servisnya. Next. Isuzu Elem NMR 71 HD 6,1 ini yang kita untukkan karoseri dump truck. Karena untuk tipe 6,1 ini sudah memiliki PO tersendiri genuine yang datangnya dari pabrik. Apa sih keunggulan-keunggulan yang didapatkan dari 6,1 HD ini? Yang pertama mungkin cc-nya lebih besar dibandingkan kompetitor. Sedangkan powernya sama-sama tercapai, ya, itu 125 PS, RPM per 2500 RPM, sama dengan kompetitor juga. Keunggulan kita dari torsi, ya, kita pencapaian torsi di angka 35 kg itu di RPM 1200. Terus traksi, ya, traksi gigi 1 kita lebih besar dibandingkan kompetitor. Jadi banyak nilai-nilai plusnya yang ada di Isuzu NMR 71 HD ini dibandingkan dengan unit-unit kompetitor. Next. Isuzu selalu konsisten dengan DNA irit bahan bakar. Penting memiliki truk dengan biaya operasional yang lebih murah. Karena keuntungan akan didapatkan sepanjang beroperasinya truk Anda. Next. Jadi kalau lebih untuk dapat mengetahui produk-produk Isuzu apa-apa aja, mungkin Bapak bisa mengunjungi website kami melalui Facebook, Instagram, ingin melihat di YouTube, atau website kami sendiri. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Next. Oke, terima kasih. Sedikit presentasi dari saya ucapkan terima kasih.
Terima kasih Bapak Heng Jangseng selaku Kepala Cabang Borneo Isuzu Pontianak yang telah menyampaikan materi. Luar biasa sekali, terjawab sudah ya nih bahwa Isuzu merupakan alat angkut yang mumpuni untuk industri sawit dan banyak sekali jenisnya serta banyak plus-plusnya nih. Dan untuk para peserta webinar yang masih ingin menuliskan pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom obrolan ataupun chat. Baik itu tujukan untuk para pemateri maupun untuk materi yang disampaikan oleh para narasumber. Baiklah, kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Kami akan membuka 2 sesi dengan masing-masing sesi sebanyak 2 pertanyaan. Dan operator kami telah merangkum sejumlah pertanyaan yang akan dilayangkan kepada para narasumber. Baiklah, operator apakah sudah siap untuk pertanyaan pertama? Melihat antusiasme para peserta, ini tampaknya pertama ditujukan untuk Ibu Purwati Munawir nih ya Bu. Kami sudah merangkum 2 pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, moratorium sawit akan berakhir pada 19 September 2021 mendatang. Sesuai Inpres tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. Selama penerapan Inpres tersebut, sejauh ini bagaimana evaluasi pemerintah daerah, bagaimana pula sikap perusahaan sawit atau Gapki Kalbar? Ini pertanyaan dari peserta webinar kita, Kurniasih. Ditujukan untuk Ketua Gapki Kalbar, Ibu Purwati Munawir. Pada Ibu dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya, Bu. Baik, terima kasih pada Pak. Pertanyaannya, Gapki berfokus pada pendataan produksi dan produktivitas serta mengenai tata sawit berkelanjutan. Untuk Inpres kita sudah mengarah untuk produktivitas. Dan kemudian untuk perluasan lahan memang kita tidak ke sana lagi. Apalagi Kalbar sudah tidak ada lahan lagi untuk izin sudah ditutup. Lalu Ibu untuk sikap perusahaan sawit atau Gapki Kalbar seperti apa Ibu? Ini kami akan meningkatkan produksi supaya produksi itu lebih maksimal. Iya, jadi kita lebih orientasi ke peningkatan produktivitasnya, Mbak. Karena kita tidak mungkin lagi memperluas areal lagi. Baiklah Ibu, terima kasih untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk penanya di webinar kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Silakan operator, pertanyaan kedua. Ini ditujukan untuk Ketua Gapki Kalbar, Ibu Purwati Munawir dari Beni Pontianak. Pertanyaannya ialah apakah Gapki Kalbar sudah membuat roadmap dengan kehadiran Pelabuhan Kijing ini bagi industri sawit Kalbar terhadap dampak produksi dan pengiriman CPO yang akan terjadi di Kalbar akan mengalami peningkatan berapa persen, Ibu? Silakan Pak Ibu Purwati Munawir dijawab pertanyaannya. Orientasi kami memang sudah ke hilir, Mbak, karena 80% itu sekarang sudah berbentuk hilir. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, hanya persoalannya semua diolah di Jawa. Tantangan bagi kita di Kalbar ini, bagaimana kita bisa mengolah CPO tersebut menjadi hilir. Itu kami sangat menunggu dari peluang yang disediakan oleh pemerintah. Ibu terima kasih untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk Beni Pontianak yang sudah bertanya, semoga merasa puas nih. Dan ini juga bisa mewakili mungkin para peserta yang ingin menjawab tapi belum bisa berkesempatan nih dijawab pertanyaannya. Lalu kita akan beralih ke sesi kedua dalam pertanyaan webinar kali ini. Silakan operator. Pertanyaan di sesi kedua ini, pertanyaan pertama ditujukan untuk Isuzu dari Winto atau PT Budi Cipta. Topografi Kalbar dengan medan yang berlumpur dan tidak bersahabat menuntut armada yang tahan banting. Bagaimana Isuzu menjawab tantangan ini? Apa nilai tambah jika kita memilih Isuzu dibandingkan merek lain? Kepada Bapak Heng Jangseng, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih Pak Winto. Nah, bagaimana sih caranya kita menyikapi untuk
topografi Kalbar ya, yang medannya selalu berlumpur ya, merepresentasikan unitnya bagus ya, yang sudah kita lakukan di Pontianak khususnya untuk customer-customer kita yang ada di Pontianak, yaitu kita melakukan yang namanya survei lapangan ya. Pertama adalah survei lapangan ya, separah apa sih medan yang operasional untuk di perkebunan sawit tersebut, dan setelah itu kita akan referensikan unit ya sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan tersebut, dengan medan yang parah, dengan tanjakan yang kuat, dengan tanjakan yang sangat tanjak sekali ya. Kita akan coba mereferensikan unit ke customer tersebut. Saya yakin dengan unit Isuzu, dengan tipe Isuzu, dengan spek Isuzu yang tadi kita katakan ya, torsinya lebih besar dibandingkan kompetitor, terus dengan cc yang besar dibandingkan dengan kompetitor, dengan unit tipe kita 6,1, saya rasa sudah cukup untuk customer-customer yang ada di Pontianak ini, karena kita sudah melakukan beberapa survei di lapangan. Customer kita di Pontianak cukup puas untuk produk Isuzu yang kita tawarkan. Nah, selain itu juga kita mensupport untuk after sales-nya, yaitu berupa kontrak servis ya, kontrak spare part, serta kita melakukan kunjungan dengan menggunakan bengkel Isuzu berjalan kita. Itu mungkin dari saya. Mudah-mudahan Pak Winto cukup puas dengan jawaban kita. Terima kasih Pak Winto untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Tetap ditujukan untuk Isuzu Kalbar dari Hairus Sabirin di Pontianak. Untuk Isuzu, program apa saja yang dapat mendorong petani sawit di Kalbar lebih meningkatkan jumlah produksi sawit? Apakah ada program pembiayaan kendaraan yang ringan supaya petani tetap bersemangat dan meningkatkan produksi dengan ketersediaan armada? Kepada Pak Heng Jangseng, dipersilakan lagi Pak untuk menjawab pertanyaan kedua. Oke. Tentunya kita selaku dealer Pontianak, kita memiliki program-program pembiayaan bersama dengan tim leasing kita ya, yang bisa melewati ACC, bisa melewati Mandiri Tunas Finance, bisa juga ke Adira ya. Tentu kita memiliki program-program tersebut untuk DP yang kecil ya. Mudah-mudahan data-data customer yang ada yang bisa kita support dengan DP ringan ya, mudah-mudahan dengan data yang ada dan validnya putaran perusahaan tersebut bisa membuat pembiayaan menyetujui apa yang kita ajukan ke pembiayaan. Itu pertama. Terus support apa aja sih yang kita berikan untuk customer-customer kita? Kita selalu melakukan yang namanya pemberitahuan ke customer-customer kita ya. Itu mobilnya operasionalnya di mana ya. Karena dengan kita bertanya seperti itu, kita bisa mereferensikan yang saya tadi katakan, kita memiliki 90 pakshop yang ada di Kalbar ini. Ya. Berarti setiap wilayah, daerah yang ada di Kalbar ini kita punya pakshop. Jadi itu program kita agar apa? Agar customer pemilik pemakai unit Isuzu tidak repot-repot untuk mencari spare part. Karena kita tahu bahwa unit komersial Isuzu ini dipakai untuk mencari uang. Satu hari aja tidak operasional, berapa kerugian didapat oleh pemilik tersebut. Jadi jangan khawatir Bapak-Bapak. Karena yang saya katakan tadi, kita memiliki 90 pakshop yang beredar di Kalbar ini. Terus yang kedua, kita memiliki mitra bengkel Isuzu yang akan selalu kita kembangkan untuk kedepannya. Agar apa? Agar customer-customer kita puas dengan pemakaian unit Isuzu kita. Begitu Ibu. Terima kasih Bapak untuk jawabannya, dan untuk Pak Sabirin terima kasih juga nih Pak. Langsung cus nih ya Pak, tunggu apa lagi nih untuk memiliki produk dari Isuzu Pontianak.
Tapi sepertinya nih masih banyak nih para peserta yang antusias dengan webinar kita pada kali ini. Dan ada satu pertanyaan lagi Pak, yang ditujukan untuk Pak Heng Jangseng. Untuk Isuzu, nih Pak, ini dari Aceh Mukaram di Kalimantan Barat. Bertanya untuk Bapak dan Ibu narasumber, tapi ini seperti ditujukan untuk Isuzu nih ya Pak. Komoditas kelapa sawit di Kalimantan Barat menggeliat sejak kapan? Ah, ini mungkin untuk Ibu Purwati nih ya. Lalu pertanyaan kedua, seberapa banyak koperasi yang ada di Kalimantan Barat ini menopang ekonomi rakyat di sekitar area konsesi perkebunan kelapa sawit? Berapa persen? Lalu untuk Pak Heng Jangseng, produk Isuzu selama tahun 2021 ini berapa banyak unit terjual? Jenis apa saja yang diminati masyarakat di perkebunan kelapa sawit Isuzu Raja Tanjakan? Apakah masih begitu? Mungkin dipersilakan untuk Bapak Heng Jangseng terlebih dahulu menjawab pertanyaannya Pak. Silakan Bapak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang tadi yang ditanyakan adalah sudah berapa unit yang terjual hingga per Agustus ini. Ya, karena kepercayaan customer kita yang ada di Kalbar untuk produk Isuzu khususnya, itu kita sudah terjual 160-an unit per Agustus ini. Ya, makanya saya sangat terima kasih sekali atas kepercayaan dari customer yang ada di Kalbar ini khususnya. Produk Isuzu masih tetap Raja Tanjakan Pak, masih tetap Raja Tanjakan. Karena dengan adanya gear ratio yang 6,1 dengan transmisi yang cukup besar untuk gearnya dan dengan transmisi 6 speed yang hemat bahan bakar, saya yakin customer kita akan puas untuk pemakaian produk kita. Dengan panduan 125 PS, final gear ratio 6,1, saya yakin Isuzu untuk di Tanjakan masih disebut Raja Tanjakan, Bu. Baiklah, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Masih ya Pak, Isuzu Raja Tanjakan Bapak. Dan selanjutnya, dengan semangat yang sama nih dari peserta webinar kita kali ini, masih ada pertanyaan lagi nih untuk Ketua Gapki Kalbar Ibu Purwati Munawir. Silakan operator. Pertanyaan ditujukan untuk Ibu Purwati dari Aceh Mukaram di Kalimantan Barat. Komoditas kelapa sawit di Kalimantan Barat menggeliat sejak kapan Ibu? Dan seberapa banyak koperasi yang ada di Kalimantan Barat ini menopang ekonomi rakyat di sekitar area konsesi perkebunan kelapa sawit? Berapa persen jumlahnya Ibu? Silakan untuk Ibu Purwati Munawir untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak. Di era sawit, pada tahun 1980 itu Pirbun, yaitu dari PTP. Terus tahun 1990 sampai itu udah Pirtran masuk swasta, antara swasta dan masyarakat. Tapi masyarakat 80%, sedangkan perusahaan 20% karena Pirtran. Setelah tahun 2000 ke atas sampai sekarang itu sudah murni kemitraan antara perusahaan dan masyarakat. Dibalik sekarang perusahaan 80, masyarakat 20. Sedangkan koperasi, setiap perusahaan rata-rata ada 2 perusahaan, 2 koperasi, ada 3, ada juga 1, tergantung desa, berapa desa yang sekitar kebun kelapa sawit. Itu. Ibu, terima kasih untuk jawabannya dan semoga Aceh Mukaram merasa puas ya dengan jawaban dari kedua narasumber kita pada hari ini. Dengan berakhirnya pertanyaan dari setiap narasumber, maka berakhir pula lah sesi diskusi kita maupun sesi tanya jawab kita pada hari ini. Semoga penjelasan tadi dapat menjawab tantangan terhadap industri sawit Kalbar agar tetap prima dan menjadi andalan bagi perekonomian khususnya di Kalimantan Barat. Dan terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya untuk kedua narasumber kita yang luar biasa sekali hari ini. Tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini.
Terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Purwati Munawir selaku Ketua Gapki Kalbar dan Bapak Heng Jangseng selaku Kepala Cabang Borneo Isuzu Pontianak untuk penyampaian materi yang luar biasa sekali pada hari ini. Dan selanjutnya untuk peserta webinar yang sudah bertanya, kami menyiapkan goodie bag untuk Anda. Jadi Anda bisa datang langsung ke kantor Tribun Pontianak untuk mengambil goodie bag tersebut. Dan jangan lupa untuk tetap meninggalkan nomor kontak yang bisa kami hubungi sesegera mungkin ya, tinggalkan nomor kontak di bawah agar tim kami bisa menghubungi Anda. Selanjutnya kita masuk ke sesi kuis untuk menyegarkan setelah diskusi yang luar biasa tadi. Ini merupakan sesi cooling down gitu ya kan, jadi bisa menyegarkan nih dari sesi tadi yang diskusi luar biasa sekali. Kita akan masuk ke sesi kuis kita, dan di kuis ini ada sejumlah pertanyaan yang akan saya layangkan dan dengan hadiah 2 voucher menginap atau staycation di Hotel Kota Pontianak. Jadi untuk Anda yang tidak berdomisili di Kota Pontianak jangan khawatir, karena nanti Anda bisa menggunakan voucher tersebut ketika Anda datang ke Pontianak. Jadi untuk akomodasi udah aman lah ya kan, udah ada voucher nih. Nah selanjutnya kuis ini akan dipilih pemenangnya siapa yang jawab dengan jawaban paling cepat dan paling tepat. Jadi nantinya operator kami akan melihat siapa dari Anda yang menjawab dengan jawaban paling cepat dan paling tepat. Akan diberikan waktu 30 detik untuk Anda menjawabnya. Jadi silahkan nih, dipersiapkan dulu tangannya di keyboard. Udah semangat belum nih? Mungkin operator bisa ditunjukkan dulu wajah-wajah peserta kita pada hari ini. Kita lihat dulu nih apakah semangat atau tidak nih. Kita absen dulu mungkin ya. Mungkin bisa diperbesar nih, kayaknya kurang nampak nih ya mata Rizky untuk memanggil satu persatu. Ini sepertinya sudah tampak beberapa peserta kita yang antusias untuk menjawab pertanyaan kita pada hari ini. Mungkin bisa kita mulai. Untuk pertanyaan pertama, perhatikan baik-baik dan dengarkan dengan saksama. Ini untuk Anda yang memang pembaca setia Tribun Pontianak dipastikan sudah tahu nih ya jawabannya. Oke, pertanyaannya ialah sebutkan nama portal online Tribun Pontianak. 30 detik dari sekarang. Sebutkan nama portal online Tribun Pontianak. Siapa jawaban yang paling cepat dan paling tepat, dialah pemenangnya. Jadi hindari tipe ya. Ayo, udah 30 detik atau belum nih? Dikoreksi lagi jawabannya benar atau tidak. Baiklah, sesi pertama kita tutup untuk pertanyaan pertama. Jawabannya ialah tribunpontianak.co.id. Dan operator kami sudah merangkum ataupun sudah menyimpan ya nama peserta yang berhak memenangkan voucher staycation di Pontianak. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, masih dengan peraturan yang sama, yaitu jawaban paling cepat dan paling tepat. Dan saya akan memberikan waktu 30 detik untuk Anda menjawabnya dengan hadiah voucher staycation di Pontianak. Dan untuk Anda yang tadi pasti mendengarkan penjelasan dari Pak Heng Jangseng, sudah pasti tahu nih jawabannya. Ini sekali evaluasi ya mungkin kita nih ya. Jadi untuk pertanyaan kedua, sebutkan 3 jenis kendaraan Isuzu. Dimulai dari sekarang. Ayo, apa nih 3 jenis kendaraan dari Isuzu? Jadi buat kalian yang sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak Heng Jangseng, sudah pasti tahu nih ya jawabannya nih ya. 3 jenis kendaraan Isuzu. Sebutkan. Oke, berpacu dengan waktu, hindari ketipuan karena kita akan memilih jawaban yang paling cepat dan paling tepat. Bukan hanya cepat nih, tapi juga tepat. Baiklah operator, apakah sudah berakhir 30 detik ini? Baiklah, sesi pertanyaan kedua kami tutup. Dan untuk jawaban yang benar ialah Isuzu Giga, Isuzu Elf, dan Isuzu Traga. Dan operator kami sudah merangkum para peserta yang memiliki jawaban paling benar. Silahkan dilihat di layar monitor Anda. Untuk pemenang kuis hari ini ada 2 orang. Baiklah operator, mungkin bisa tampilkan nama-nama pemenang kuis kita pada hari ini. Ini kita sambil menunggu operator kita ya, merangkum siapa pemenangnya. Jadi jangan keburu meninggalkan webinar ini nih. Operator kita sedang masih memilih nih ya, siapa jawaban paling cepat dan paling tepat. Karena antusiasme dari peserta webinar hari ini luar biasa sekali nih. Wow, luar biasa sekali nih antusiasmenya. Baiklah operator, apakah sudah bisa diumumkan siapa pemenangnya? Baiklah, silakan Anda bisa melihat di layar monitor Anda.
nama-nama pemenang yang berhasil menjawab kuis yang saya lemparkan tadi. Silakan operator. Oh, masih belum nih ya, sepertinya jangan tegang-tegang amat karena nanti setelah kuis kita akan ada door prize tentunya. Door prize dengan hadiah yang juga tidak kaleng-kaleng nih karena kita akan memberikan uang elektronik sebanyak 2 buah untuk masing-masing pemenang mendapatkan Rp250.000 dan kita akan membagikan grand prize yaitu 1 unit handphone untuk Anda semua. Jadi luar biasa sekali ya kan, selain ada voucher staycation juga ada beragam sekali hadiah menariknya nih. Dan nantinya untuk door prize kami akan melihat Anda apakah masih bersama kami atau tidak. Karena jika Anda keluar dari webinar ini, maka Anda tidak berkenan untuk mendapatkan door prize. Jadi yang mendapatkan door prize adalah peserta yang masih stay bersama kami di Zoom hari ini. Baiklah operator, apakah sudah ada pemenangnya? Dengan jawaban paling cepat dan paling tepat. Masih dirundingkan nih ya, karena banyak sekali nih peserta yang sangat-sangat antusias, luar biasa sekali. Dan mungkin kita akan mengundi door prize terlebih dahulu sambil menunggu operator menyeleksi nama-nama peserta webinar kita yang berkenan menang pada hari ini. Silakan operator, mungkin kita akan memainkan door prize terlebih dahulu. Dan Anda bisa melihat lucky spin nantinya akan tayang layar monitor Anda. Silakan operator. Nah, kita akan memulai sesi door prize kita terlebih dahulu. Jadi untuk Anda tetap stay di Zoom hari ini karena kita akan mengundi nama-nama Anda yang sudah mendaftar atau registrasi sebelumnya. Baiklah, ini untuk pemenang uang elektronik senilai Rp250.000. Silakan operator diputar namanya. Wah, ini warna-warni ya nih ya. Berhentinya di mana nih kira-kira? Dan nanti tim kami juga akan menyeleksi apakah pemenang ini berhak mendapatkan hadiah tersebut atau tidak. Karena kita akan melihat apakah peserta ini masih bersama kita di Zoom atau tidak. Pemenangnya adalah Maman Hermansyah. Untuk operator apakah oke, Maman Hermansyah berhasil memenangkan uang tunai senilai, uang elektronik senilai Rp250.000. Selanjutnya kita akan undi untuk pemenang kedua. Silakan operator. Untuk uang elektronik senilai Rp250.000. Diacak-acak terlebih dahulu nih ya, biar lebih real nih. Jadi pemenangnya adalah, wow, mendebarkan sekali nih ya. Samsuri Hamidi. Operator, apakah Samsuri Hamidi berhak mendapatkan? Wah, ini sepertinya belum bisa nih ya, karena tidak bersama kita di Zoom pada hari ini. Sayang sekali Pak Samsuri. Kita akan mengundi lagi untuk pemenang hadiah uang elektronik Rp250.000. Silakan operator. Wow, jadi meskipun banyak yang terpampang namanya di sini, belum tentu mereka bisa menangkan karena belum tentu mereka juga stay bersama kita sampai saat ini. Pemenangnya ialah Gusti Maulana SH. Bagaimana operator? Oke, selamat untuk Gusti Maulana SH, berhasil mendapatkan uang elektronik sebesar Rp250.000. Selanjutnya kita akan mengundi untuk hadiah grand prize 1 unit smartphone untuk Anda. Dan di awal minggu nih ya kan, semoga ini menjadi berkah atau rezeki untuk Anda yang berhasil menangkan hadiah handphone ini. Silakan operator diacak-acak terlebih dahulu nih namanya. Oke, mungkin segera diputar nih untuk 1 unit smartphone. 3, 2, 1. Wow, ini luar biasa sekali ya kan, dapat hadiah HP. Kapan lagi nih? Pemenangnya ialah Erika OKT. Bagaimana operator? Banyak sekali dipertimbangkannya nih. Bagaimana operator, apakah Erika OKT berhak mendapatkan 1 unit smartphone? Oke, sayang sekali Erika tidak bersama kita pada Zoom hari ini. Dan Erika bisa digantikan lagi dengan peserta yang lainnya. Silakan operator diacak dulu nih nama-namanya untuk 1 unit smartphone. Sayang sekali ya Erika ya, belum rezeki. Tapi jangan kemana-mana, mungkin nanti untuk webinar selanjutnya Anda berhasil mendapatkan hadiah dari kami. Baiklah operator, silakan diputar. 3, 2, 1. Untuk 1 unit smartphone.
Siapa sih yang gak mau HP? Ya kan HP baru lagi. Selamat kepada Ade Irmayani Dahlia untuk 1 unit smartphone. Apakah operator? Oke, selamat untuk Ade Irmayani Dahlia. Anda berhasil mendapatkan 1 unit smartphone. Dan selanjutnya kita akan menyampaikan pemenang kuis yang tadi tertunda ya. Silakan operator, tampilkan di layar monitor. Siapakah dia pemenang kuis pada hari ini ya kan, yang membuat kita sulit untuk memilihnya. Silakan operator. Wah, sabar dulu nih ya, lagi disetting nama-namanya nih. Karena luar biasa sekali antusiasme dari teman-teman peserta webinar kita pada hari ini. Dan kami kembali mengucapkan terima kasih dan selamat untuk kalian para pemenang hadiah Grand Prize dan juga Door Prize kita pada hari ini. Dan berikut adalah nama-nama pemenang dari kuis, yaitu Kurniasi_Untan dan Suherman. Selamat untuk Anda berhasil mendapatkan voucher staycation atau menginap di Pontianak. Wah, luar biasa sekali hari ini. Dan selamat juga untuk para pemenang kuis. Dan juga tadi udah bertanya, jangan lupa untuk mampir ke kantor Tribun Pontianak mengambil goodie bag-nya ya. Dan untuk para pemenang kuis dan door prize, jangan lupa untuk meninggalkan nomor kontak yang bisa dihubungi di kolom obrolan atau chat. Itu akan mempermudah tim kami menghubungi Anda sesegera mungkin ya kan. Dan jangan sampai Anda memasukkan identitas yang salah, karena lumayan ya kan, uangnya terbuang sia-sia nantinya ditransfer ke nomor yang salah. Baiklah, demikian webinar series kita pada hari ini. Eskalasi perkembangan industri lokal dengan tema kebal pandemi, sawit Kalbar masih diandalkan. Ini dipersembahkan oleh Isuzu, real partner, real journey kami kali ini. Kami harap webinar kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah inspirasi kita ke depannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Insinyur Muhammad Munsif MM, Ketua Gapki Kalbar, Ibu Purwanti Munawir, Kepala Cabang Borneo Isuzu Pontianak, Bapak Heng Jangseng, dan yang kami banggakan seluruh peserta yang telah hadir pada webinar kita kali ini. Saya Rizky Fadriani dan seluruh tim yang bertugas dengan suksesnya acara ini undur diri dulu, sampai berjumpa di webinar kami selanjutnya di Kota Banjarmasin tanggal 22 September mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.